Apa itu SARA? SARA merupakan pandangan atau tindakan yang didasari oleh pikiran yang sentimen mengenai identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan, atau kesukuan dan golongan. Yang digolongkan sebuah tindakan baik verbal maupun non-verbal yang didasarkan pada pandangan yang sentimen. SARA merupakan singkatan dari suku, agama, ras, dan antar golongan. SARA digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu 1. Individual. Merupakan tindakan SARA yang dilakukan oleh individu atau golongan dengan tindakan yang bersifat menyerang, melecehkan, mendiskriminasi, atau menghina golongan lainnya. Kedua, institusional. Merupakan tindakan yang dilakukan oleh institusi atau pemerintah melalui aturan atau kebijakan yang bersifat diskriminatif bagi suatu golongan. Ketiga, kultural. Tindakan merupakan tindakan penyebaran tradisi atau ide-ide yang bersifat diskriminatif antar golongan. Apa penyebab SARA dapat terjadi? Yang pertama, ada pemahaman yang sempit. Kedua, kurangnya pemahaman atas kebebasan beragama dan beribadah. Ketiga, mengedepankan paham radikalisme. Keempat, perebutan lahan. Kelima, kurangnya toleransi dalam masyarakat. Yang keenam, perbedaan penafsiran terhadap isi kitab. Apa saja contoh dari isu SARA? Contoh yang pertama, konflik antar agama di Ambon pada tahun 1999. Konflik ini terjadi karena kerusuhan buruk antara agama Islam dan Kristen yang berakhir dengan banyaknya orang yang meninggal dunia. Orang-orang dari kelompok Islam dan Kristen saling serang dan berusaha menunjukkan kekuatannya. Awalnya, konflik ini dianggap sebagai konflik biasa, namun muncul sebuah dugaan jika ada pihak yang sengaja merencanakan dengan memanfaatkan isu yang ada. Selain itu, TNI yang saat itu masih bernama APRI juga tidak bisa menangani dengan baik. Bahkan diduga sengaja melakukannya agar konflik terus berlanjut dan menghasilkan isu-isu besar lainnya. Kerusuhan yang terjadi di Ambon membuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia menjadi memanas hingga waktu yang cukup lama. Yang kedua, ada tragedi Sampit pada tahun 2001. Tragedi Sampit adalah konflik berdarah antar suku yang paling membekas bagi bangsa Indonesia. Konflik yang melibatkan suku Dayak dengan orang Madura ini dipicu banyak faktor. Di antaranya, kasus orang Dayak yang diduga tewas dibunuh warga Madura hingga kasus pemerkosaan gadis Dayak. Warga Madura sebagai pendatang dianggap gagal beradaptasi dengan orang Dayak selaku tuan rumah. Akibat bentrok dua suku ini, ratusan orang dikabarkan meninggal dunia. Bahkan banyak di antaranya mengalami pemanggalan kepala oleh suku Dayak yang kalap dengan ulah warga Madura saat itu. Pemanggalan kepala itu terpaksa dilakukan oleh suku Dayak demi mempertahankan wilayah mereka yang waktu itu mulai dikuasai warga Madura. Yang ketiga, konflik antar agama antar golongan dan pemerintah, ada GAM, RMS, dan OPM. Konflik Gerakan Aceh Merdeka atau GAM dengan pemerintah sempat menjadi perhatian internasional. Konflik ini terjadi akibat GAM menginginkan lepas dari Indonesia. Pemerintah tak mau hingga ada kekuatan terjadi selama bertahun-tahun. Konflik ini akhirnya selesai setelah muncul sebuah kesepakatan yang salah satunya adalah membuat Aceh menjadi daerah otonomi khusus. Selain GAM, ada juga RMS atau Republik Maluku Selatan, dan Operasi Papua Merdeka atau OPM. Kelompok ini menginginkan merdeka dan lepas dari Indonesia. Untuk memenuhi hasrat ini, tindakan pemberontakan kerap terjadi dan membuat warga sekitar merasa sangat terganggu. Pasalnya, gerakan separatis seperti ini hanya akan membuat situasi menjadi buruk. Lalu, bagaimana upaya pencegahan dan mengatasi masalah dalam konflik masyarakat? Terdapat 3 cara untuk mengatasi konflik tersebut. Apa saja? Yang pertama, preventif.
Artinya, upaya dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah atau sebelum masalah terjadi. Dapat dilakukan dengan mengembangkan sikap toleransi, kerjasama, latihan bersama, dan sebagainya. Yang kedua, represif adalah upaya mengatasi masalah pada saat atau setelah terjadi masalah, seperti penangkapan, pembubaran paksa, dan sebagainya. Yang ketiga, kuratif merupakan upaya tindak lanjut atau penanggulangan akibat masalah yang terjadi, bertujuan untuk mengatasi dampak dari masalah yang terjadi. Misalnya saja, pendampingan bagi korban kerusuhan, perdamaian, kerjasama, dan sebagainya. Bagaimana sikap kita dalam menyelesaikan konflik yang ada di sekitar kita? Satu, saling menghormati dan menghargai keberagaman. Bolehkah kita membanggakan budaya sendiri? Tentu boleh, namun jangan berlebihan, apalagi sampai merendahkan budaya lain. Karena tindakan tersebut bisa menimbulkan perpecahan. Bagaimana caranya? Caranya adalah tidak menjelekkan suku lain, mau berteman dengan yang berbeda suku, memberikan pujian terhadap budaya lainnya. Yang kedua, menerima keanekaragaman budaya sebagai bagian dari budaya bangsa. Contohnya, dengan kita mempelajari kesenian dari daerah lain, kemudian jika kalian merupakan seorang pendatang, maka kita harus bisa menyesuaikan diri dan mencoba mempelajari kebudayaan dari daerah tersebut. Bangsa Indonesia mempunyai 3 kekuatan untuk mempersatukan bangsa. Apa saja? Pertama, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang kedua, memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.